Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, kita akan membahas bagaimana melakukan perhitungan pair of comparison dengan menggunakan Unpad SAS. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat tayangan YouTube kami sebelumnya mengenai bagaimana penghitungan pair of comparison secara manual ya, dan apa manfaatnya pair of comparison tersebut ya. Seperti pernah disampaikan pada tayangan YouTube yang sebelumnya, bahwa pair of comparison itu digunakan untuk melakukan pembobotan. Jadi kalau kita membutuhkan pembobotan, bagaimana melakukan bobot, memberikan bobot pada aspek-aspek yang sedang kita teliti, salah satu metode yang bisa digunakan yaitu pair of comparison. Jangan lupa juga pada tayangan yang lalu sudah dijelaskan, karena namanya pair of comparison yang dikembangkan oleh Thurston, maka caranya itu adalah nanti expert akan diminta untuk melakukan penilaian berpasangan atau sepasang-sepasang pada aspek-aspek yang diteliti. Gitu, nanti kemudian data inilah yang akan digunakan dengan dihitung menggunakan Unpad SAS. Yang penghitungan manualnya sudah ada pada YouTube yang lalu ya. Mari kita lihat. Nah, ini contoh datanya ya, contoh masalahnya. Dari data ini ada 5 aspek ya yang kita miliki, yaitu aspek A, B, C, D, dan E. Pada pair of comparison, maka untuk melakukan pembobotan, nanti expert diminta memberikan penilaian sepasang-sepasang. A dibandingkan dengan B, A dibandingkan dengan C, dan seterusnya sampai dengan membandingkan D dibandingkan dengan E. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kalau ada 5 aspek yang akan dibobot, maka ada berapa jumlah pasangan yang dibandingkan, yaitu adalah 5 kali 4 dibagi 2. Sehingga di sini ada 10 pilihan gitu ya, atau 10 pertanyaan, 10 item yang ditanyakan kepada expert. Dalam hal ini, di sini ada 20 expert yang menilai. Kalau misalnya dia AB, maka mengatakannya A lebih penting dari B. Kalau kolom itu adalah AC, maka kita menyebutnya A lebih penting dari C, dan seterusnya. Apabila nilainya 1, maka dia menjawab ya, dan apabila nilainya 0, maka dia menjawab tidak. Nah, berdasarkan data ini, sekarang kita akan menghitungnya dengan menggunakan software Unpad SAS, sehingga proses penghitungannya menjadi mudah dan menjadi cepat sekali ya. Mari kita lihat caranya. Nah, apabila kita sudah masuk ke Unpad SAS, khusus untuk yang pair of comparison, tampilannya adalah seperti ini. Jangan lupa nanti teman-teman boleh mendaftar ya di Unpad SAS sehingga bisa menggunakan pair of comparison ini. Ketika dibuka pair of comparison ini akan tampilannya seperti ini. Lalu kemudian setelah itu pertama kali kita akan membuat filenya. Kita akan bikin file new, diberi nama oleh kita, yang di asteriknya aja ya, yang lainnya jangan diubah. Misalnya yang asteriknya kita coba menjadi nama filenya coba. Kita save, berikutnya kita masukkan, ada 5 aspek yang kita miliki. Ada aspek yang pertama, kita beri nama yaitu aspek A. Deskripsinya boleh diganti ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa di add. Kemudian kita masukkan yang kedua yaitu aspek B. Boleh diganti namanya sesuai kebutuhan yang teman-teman miliki ya. Jangan lupa di add, kemudian masukkan juga yang ketiga yaitu C, kita beri deskripsinya yaitu aspek C, di add juga ya. Kemudian kita masukkan yang keempat, itu adalah D, kita berikan namanya aspek D.
Nih, mohon maaf ya ada kesalahan penulisan. Lalu kemudian yang E itu dia adalah aspek E. Diedit ya. Nah, begitu. Jangan lupa setelah itu di save supaya aspeknya semua ada pada file yang kita bangun. Setelah di save, maka berikutnya adalah kita akan memasukkan datanya, data-data yang tadi ya, tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Maka cara menginput datanya adalah seperti ini ya, kita perhatikan cara menginput datanya. Pertama kali kita lihat, kita lakukan di sini edit, kemudian masuk data entry. Nah, masukkan ya, tadi kita punya 20 responden, kita coba aja beberapa ya. Nomor 1, misalnya responden 1, jangan lupa di plus, kemudian masukkan dari nomor 1 sampai 10 ya, karena kita punya 10 pasangan. Kalau diberi tanda checklist itu artinya angka 1 atau menyatakan ya. Kalau dikosongkan itu berarti artinya dia 0 atau menyatakan tidak. Begitu ya. Nah, kalau ini satu responden misalnya sudah selesai di input, jangan lupa diklik tanda checklist di sebelah atas ya, yang menyatakan bahwa si data ini kita rekam ya, kita simpan di dalam file datanya. Nah, kita coba ini salah satu, misalnya seperti ini, boleh diedit-edit kalau ada salah, kemudian kita checklist, udah masuk satu. Kita coba sekarang misalkan responden yang kedua di plus lagi, diisi lagi ya, ini datanya di sini. Apakah dia angkanya 1 atau 0? Kalau 1 kita checklist, kalau 0 kita kosongkan ya. Jangan lupa kalau ini sudah selesai satu responden di input datanya, kemudian pada tombol di atas, toolbar di atas juga kita checklist juga ya. Sehingga data yang responden yang kedua sudah kita simpan. Boleh kita add lagi misalnya yang ketiga ya, responden yang ketiga. Kita masukkan lagi datanya sama seperti tadi. Kalau angka 1 dia diberi tanda checklist, kalau angka 0 kita kosongkan saja. Mudah ya mengisinya. Seperti ini. Saya nggak akan mencontohkan, mendemokan banyak data, tapi ini sebagai contoh saja. Nanti seandainya semua data ini sudah terinput, ada berapa tadi? 20 responden, kemudian ada 10 pilihan jawaban. Nah, nanti kita akan coba langsung keluarkan hasilnya, begitu ya. Tidak perlu lagi menghitung manual, tidak perlu lagi buka distribusi normal, gitu ya. Langsung aja nanti akan keluar hasilnya. Seperti apa hasilnya? Nanti sebentar kita lihat ya. Ini sangat cepat, sangat mudah, sehingga akan sangat membantu kita semua ketika melakukan pair of comparison. Nah, ini misalnya sudah sampai responden yang kelima, kita input misalnya ya. Lalu kemudian kita akan lihat hasilnya ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, maka untuk melihat hasilnya itu yang diklik adalah tombol view ya. Di view itu nanti ada hasil tabulasinya. Nah, ini kita klik. Nah, inilah hasil tabulasinya ya, frekuensinya, proporsinya, kemudian nilai distribusi normalnya. A lebih penting dari dari B, misalnya ada 14 orang yang menjawab dari 20 responden, proporsinya 0,7, kemudian distribusi angka dari angka baku Z dari distribusi normalnya berapa. Kalau A lebih penting dari C, ada 16 orang yang menjawab, atau 0,8 proporsinya, atau kalau dalam distribusi normal ada angkanya. Tabel itu kita akan pindahkan atau kita sajikan dalam bentuk tabel 1, jumlah jawaban responden sama yang tadi ya.
Kita membacanya baris lebih penting dari kolom. A lebih penting dari B, ada 14 orang, begitu ya, dan seterusnya. A lebih penting dari C, ada 16 orang, dan seterusnya ya, ini. Kemudian di bawahnya itu nilai proporsinya. 14 orang dari 20 responden berapa begitu ya, yaitu dia adalah 0,7 dan sebagainya ya. Kemudian nanti dari angka proporsi ini kita akan ubah dia ke dalam angka baku Z. Dalam hal ini kita semua tidak perlu lagi membaca nilai angka baku Z karena sudah dibantu dengan menggunakan software ini. Nah, ini ada angka baku Z-nya, semua sudah ada. Kemudian lihat di kolom terakhir itu ada nilai total. Total itu jumlah ya, jumlah pada setiap baris. Inilah nanti akan digunakan untuk proses akhir nilai bobotnya. Jadi kita lihat ada aspeknya A, B, C, D, E. Totalnya itu dipindahkan oleh kita pada kolom total. Kemudian kolom berikutnya itu adalah nilai rata-rata, yaitu nilai total aspek itu dibagi dengan 5 ya, karena ada 5 aspeknya. Kemudian kolom berikutnya itu adalah kolom modifikasi. Kenapa kita modifikasi? Karena agak sulit bekerja dengan menggunakan bilangan negatif. Caranya memodifikasi adalah nilai negatif yang terkecil, yaitu minus 0,8782, kita ubah menjadi angka 1. Ditambahkan suatu konstanta sehingga dia menjadi jumlahnya 1. Aspek-aspek yang lain kita tambahkan juga dengan konstanta yang sama, diperoleh hasil yang tertera pada kolom modified. Hasil akhirnya yaitu adalah persentase. Nilai ini semua kita persentasekan, kemudian setiap aspek yang di kolom modified dibagi totalnya dikali 100%. Dapatlah kolom result yang paling kanan, itu ya hasil akhirnya. Jadi misalnya bobot aspek A itu adalah 26,91%. Boleh dibulatkan ya kalau agak sulit bekerja dengan bilangan desimal ya. Jadi bobot aspek A itu 27%, bobot aspek B 24%, aspek C bobotnya 21%, aspek D bobotnya 17%, dan aspek E bobotnya 11%. Nah, inilah hasil akhir yang kita akan gunakan sebagai hasil dari penghitungan pair of comparison menggunakan Unpadsas. Mudah dan sangat cepat, akan memudahkan kita semua di dalam melakukan penghitungan. Demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya untuk Anda semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.